mujizat itu di dalam WC. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Ya hadi ya bashir ya tabibi da'bi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kita insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana para murtadin dobol ya, murtadin bohong-bohongan ini berkesaksian gitu ya. Pokoknya menggelikan. Demikian kaum muslimin videonya. Pembodohan yang dilakukan oleh setan dengan berkata masa Tuhan disalib, masa Tuhan lahir dari rahim wanita, masa Tuhan berkolor. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus berjumpa dengan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar lahir dari rahim wanita. Tuhan yang benar berkolor. Tuhan yang benar mati di palang salib. Bodoh gitu ya. Bodoh gitu ya. Kau menista aku ya, kau kurang ajar, kau hina-hina. Oleh sebab itu teman-teman, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kebodohan. Kita berjumpa kembali dengan segudang kebohongan, dengan segudang kejahatan, segudang kebencian, segudang iri hati, segudang amarah, segudang hawa nafsu, segudang percabulan, pikiran kotor, dan segudang program penyesatan. Kau menista aku ya, kau kurang ajar, kau hina-hina. Kenapa sih semua orang ngeliatin gue naksir atau apa sih? Ih, najis, najis, najis. Yesus yang melakukan mujizat itu di dalam WC. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali menghadirkan narasumber yang akan berbagi dengan kehidupan teman-teman, bagaimana beliau didatangi Tuhan Yesus berkali-kali, sehingga oleh perjumpaan dengan Tuhan Yesus, beliau mengalami satu hal yang supranatural, dan beliau meninggalkan iman yang lama, dan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan dengarkan langsung dari narasumber kita, Ibu Dalmida Lubis. Selamat sore, Ibu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Silakan, Ibu.
Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk kesaksian saya pada sore hari ini. Dan untuk mempersingkat waktunya, saya mulai dari kesaksian saya. Nama saya, nama lengkap Dalmida Lubis. Dan saya dibesarkan dari keluarga yang Muslim. Tetapi dalam pergaulan saya di rumah, itu kami, saya diberikan kaset, tape recorder, kasetnya, yang diputar di tape recorder itu lagunya adalah lagu, saya masih ingat itu Adimanuhutu, ya, lagunya itu Haleluya. Kalau bisa saya sedikit nyanyikan lagunya itu Haleluya, Haleluya, gitu, ya. Dan kalau saya membesarkan volume dari nyanyian tersebut, juga ayah saya nggak pernah marah, dia nggak larang, dia nggak bilang matikan itu ataupun kecilkan itu, dia nggak pernah marah. Saya dibesarkan dari keluarga yang Muslim, tetapi nonton film di bioskop, film Antikristus. Dal, kenapa panggilan saya kalau di sekolah Dal? Nah, berjalan waktu, ketika waktu berjalan, pada waktu berjalan, ya, begitulah berjalan waktu. Nah, sehingga pada suatu malam, saya bermimpi. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Saya bermimpi di rumah kami itu, yang kami tempati, di rumah dinas ada kursi panjang. Lalu di kursi panjang ini ada meja, udah duduk ibu perempuan lah, saya katakan, duduk dia di kursi itu. Lalu saya lihat ini perempuan siapa ya? Tapi saya nggak menyapanya, nggak hanya melihat dia, tapi dalam hati saya, dalam mimpi itu, ini siapa ya? Ya, terus saya dekati, saya lihat wajahnya. Bukan orang tua saya juga. Saya lihat dalam hati saya, loh, perempuan ini kenapa kok cantik kali ya? Sangat cantik. Tahu-tahu dia berkata, tapi dalam berkata itu mulutnya nggak terbuka. Saya hanya mendengarkan suara. Dia katakan, kalau kamu mau masuk Kristen, boleh, nggak apa-apa. Dan kalau tidak mau juga tidak dipaksa, tidak apa-apa. Nah, ketika dia mengatakan seperti itu, saya tersentak, tersadar. Lalu pagi hari, saya nggak cerita sama suami saya, diam aja, di dalam hati aja mimpi itu, apa ya, kenapa kok kalau dibawa-bawa agama, padahal kami tidak pernah membicarakan tentang agama dengan suami, udah beberapa tahun, ya kami hidup bersama. Nah, saya tidak mengingat-ingatnya, nggak mengingat-ingatnya lagi, kira-kira ya 4 bulan atau 5 bulan gitulah kurang lebih. Saya bermimpi lagi. Ada lapangan yang sangat luas dan banyak orang berlari-larian sambil berkata, Tuhan Yesus ampuni kami, Tuhan Yesus ampuni kami. Mereka minta ampun sama Tuhan Yesus, dan saya ada berdiri di antara mereka itu, dan saya berkata, kenapa minta ampun dengan Tuhan Yesus? Emangnya Tuhan Yesus itu siapa? Kenapa minta ampun sama dia? Minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Kenapa minta ampun sama Yesus? Saya gitu-gitu, tapi mereka tidak mempedulikan saya. Mereka terus berlari, ya. Nah, pada saat itu
ada tangan dari langit ya, yang di atas kepala saya. Lalu saya dengar suara, dia mengatakan, semua dosa-dosamu dihapuskan. Loh, ketika saya mendengarkan suara tersebut, saya heran, kenapa mereka yang minta ampun tidak dihapuskan? Kenapa? Kalau dibilang sama saya, segala dosa saya dihapuskan. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana mereka perempuan-perempuan ini berkesaksian yang membuat kita geli, kita sakit perut mau nahan tawa ya. Ya bagaimana tidak geli ya, karena saya ini mantan kafir ya, mantan Kristen. Jadi ketika ada kesaksian-kesaksian yang lucu-lucu seperti ini, yang aneh-aneh seperti ini ya, itu ya bikin kita geli, ngakak gitu ya. Karena ketika saya Kristen itu pun tidak pernah saya mendengar ada kesaksian-kesaksian seperti ini, ataupun mungkin orang-orang Kristen mimpi seperti ini, seperti apa yang menjadi kesaksian para murtadin itu tidak pernah ada gitu ya. Jadi ya menjadi sebuah kelucuan saja gitu. Ketika saya sudah masuk Islam dan banyak sekali kerasionalan yang mesti kita lakukan ya dalam segala hal, kita mesti menggunakan fikir dan akal kita, akal kita secara logik, secara logika itu ya sangat tidak masuk akal itu ya. Jadi justru malah bukan umat lain atau umat beragama lain yang menistakan agama mereka ataupun menghinakan agama mereka ataupun sesembahan mereka, tapi mereka sendirilah yang menistakan sesembahan mereka, mereka sendirilah yang menghinakan sesembahan mereka. Itu kaum muslimin ya. Oke kaum muslimin, saya cukupkan sampai di sini yang dapat saya berikan kabar ini ya, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب دعبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Once again, I try.